Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Habib Aiman dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam MPI 1D. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan poin saya dari judul atau misalnya tema dari matkul sejarah peradaban Islam, yaitu adalah kemajuan, kemunduran, dan kehancuran. Yang akan dibahas ini adalah tentang tema besarnya adalah kemunduran Islam di Spanyol atau yang dulu tuh disebut Andalusia. Lalu yang pertama, peradaban Islam, kejayaan dan warisan Andalusia. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi oleh Tariq bin Ziyad, mengubah Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan toleransi antar umat beragama yang berpengaruh. Yaitu kejayaan dan warisan Andalusia. Itu Islam masuk Spanyol, awal Islam pada masuk di Spanyol itu adalah pada tahun 711 Masehi. Itu yang membuka atau bisa bilang yang bawa Islam masuk Spanyol itu adalah Tariq bin Ziyad, yang sampai sekarang itu yaitu dia mengubah Andalusia jadi pusat ilmu pengetahuan yang di seluruh dunia, dari budaya dan toleransi antar umat beragama yang berpengaruh. Jadi itu karena pengaruh Islam tuh sampai menciptakan toleransi beragama. Ya, maksudnya itu mereka tidak merendahkan antar agama, tidak saling merendahkan atau tidak saling mengejek. Lalu pentingnya Andalusia. Pentingnya Andalusia simbol kemajuan ilmu pengetahuan dan seni Islam dalam sejarah. Andalusia merupakan contoh penting peradaban Islam yang maju, menciptakan basis bagi ilmu pengetahuan dan seni yang berkontribusi di Eropa. Pentingnya Andalusia, yaitu bisa bilang kenapa Andalusia bilang penting, yaitu karena Andalusia berdampak besar bagi ilmu pengetahuan dan seni. Seperti misalkan seni sastra, itu seni mungkin seperti puisi, tarian, dan ilmu pengetahuan. Karena di Andalusia juga ada ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Islam. Lalu sejarah masuk Islam. Penaklukan dimulai tahun 711 Masehi oleh Bani Umayyah. Lalu penyebaran Islam menyebar cepat ke seluruh wilayah Spanyol setelahnya. Pada tahun 711 Masehi itu ditaklukkan oleh Bani Umayyah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Lalu setelah penaklukan itu, Islam menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah yang ada di Spanyol setelah Islam masuk ke Spanyol itu. Lalu masa kejayaan peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama tuh intelektual. Pendirian universitas melahirkan pemikir dan ilmuwan. Lalu sains. Kemajuan dalam teknologi kedokteran dan teknologi mengubah pemahaman dan kebudayaan. Seni dan arsitektur mencerminkan kekayaan warisan dan budaya. Ya bisa juga yang pertama itu seperti arsitektur megah, itu bisa dilihat contohnya itu Masjid Cordoba dan Istana Alhambra yang memadukan seni dan teknik yang tinggi. Lalu pendidikan dan perpustakaan itu di Andalusia itu bisa dibilang banyak universitas dan perpustakaan besar seperti di Cordoba dan Toledo yang menyimpan ribuan manuskrip atau catatan lama. Lalu habis itu pusat penerjemahan ilmu Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab. Lalu ke bahasa Latin menjadi dasar kebangkitan Eropa. Jadi ilmu itu dia menggunakan bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Arab, bahasa India, bahasa Yunani, Persia, itu semuanya diterjemahkan ke bahasa Arab. Lalu ke bahasa Latin dan menjadi dasar kebangkitan untuk Eropa sendiri. Selanjutnya, intelektual. Pendirian universitas menandai kemajuan pendidikan.
Sains, kemajuan teknologi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, kebudayaan, seni dan arsitektur berkontribusi terhadap keindahan budaya. Ya, bisa kita lihat di sini dari intelektual tadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa bilang intelektual itu bisa bilang kecerdasan atau untuk pendidikannya lah, karena mendirikan universitas dan banyak perpustakaan juga di situ. Jadi itu bisa bilang melahirkan atau melahirkan banyak-banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal, ilmuwan besar, sampai itu bisa bilang menandai kemajuan pendidikan yang ada di Andalusia, dan itu berdampak sangat besar juga untuk seluruh dunia. Lalu sains, kemajuan teknologi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, dan dari sainsnya juga itu mempengaruhi, bisa bilang pengaruhnya cukup besar juga untuk berbagai bidang, berbagai teknologi dan bidang kehidupan. Lalu kebudayaan, seni dan arsitektur berkontribusi terhadap keindahan budaya. Dari budaya yang bisa bilang budaya gabungan dari Arab dan budaya Eropa, itu melahirkan sesuatu yang lumayan unik, dan itu bisa yang digunakan sampai sekarang di kebudayaan situ. Hanya keharmonisan budaya, interaksi antara tiga agama, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup bersama, pertukaran ilmu pengetahuan yang kaya, perayaan budaya secara bersama, toleransi sebagai fondasi masyarakat. Yaitu pertama, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup bersama. Jadi tiga agama ini itu bisa bilang itu hidupnya saling berdampingan, tidak ada saling mengejek, tidak ada saling mencerca. Lalu pertukaran ilmu pengetahuan yang kaya, bisa bilang mereka punya ilmu, jadi mereka bagi-bagian atau saling bertukar lah. Misalkan si A ini bertukar ilmu, memberikan ilmu tadi si B ke si B, baru si B bagian ilmu juga ke si A. Perayaan budaya secara bersamaan. Perayaan budaya di sini adalah budaya-budaya mereka, bukan seperti perayaan agama seperti Maulid Nabi. Ini perayaan budaya. Seperti misalkan kalau di Indonesia bisa seperti mungkin 17 Agustus itu budaya Indonesia, atau mungkin kayak kalau enggak ada hubungan sama agama itu masih mereka rayakan bersama. Lalu toleransi sebagai fondasi masyarakat, dan mereka sini karena hidup berdampingan jadi mereka ada toleransi mereka kuat, dan mereka menggunakan toleransi itu sebagai fondasi masyarakat. Lalu faktor kemunduran dan kehancuran, perpecahan politik antar suku dan keluarga, kekacauan internal menjadi penyebab utama kemunduran. Kepemimpinan lemah pasca Abdurrahman III, kepemimpinan yang tidak stabil menyebabkan ketidakpastian. Munculnya kerajaan kecil yang saling berperang. Perang antar kerajaan memperburuk keadaan sosial dan politik. Yang pertama itu adalah perpecahan politik antar suku dan keluarga. Bisa bilang itu karena adanya perbedaan pendapat. Jadi mereka itu seperti ya cekcok, ya punya konflik sendiri. Tapi konfliknya ini dari faktor internal dulu, dari faktor dari dalam Andalusia itu sendiri. Ya dari antar sukunya dan keluarga. Lalu kepemimpinan lemah pasca Abdurrahman III. Itu bisa bilang pas kepemimpinan Abdurrahman III itu bisa bilang visi misinya lemah. Jadi kepemimpinan jadi tidak stabil dan menyebabkan ketidakpastian. Lalu munculnya kerajaan kecil yang saling berperang. Perang antar kerajaan memperburuk keadaan kondisi dan selain perpecahan politik antar suku dan keluarga tadi, itu juga muncul kerajaan-kerajaan kecil, atau seperti bisa bilang seperti kelompok-kelompok kecil dan berbeda pendapat, dan jadi mereka saling saling cekcok, saling berperang. Lalu selanjutnya kejatuhan Granada, penandaan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol dan dampaknya. Tahun 1492 menandai akhir kekuasaan Islam di Eropa Barat, mengakibatkan pengusiran umat Islam dan pelarangan budaya mereka. Dan pada tahun 1492 ini itu bisa bilang akhir dari kekuasaan Islam di Eropa Barat atau di Spanyol itu. Dan karena kejatuhan Islam itu jadi bisa bilang mengakibatkan pengusiran umat Islam dan pelarangan budaya mereka. Itu jadi semua umat Islam itu diusir dari Spanyol atau Andalusia dulu, dan semua ada peraturan itu melarang budaya mereka
Spanyol. Lalu warisan ilmu pengetahuan, pengenalan karya ilmiah ke Eropa, penerjemahan karya-karya klasik, penyebaran ilmu pengetahuan Islam, pengaruh filsafat pada Eropa, dasar bagi Renaissansi Eropa. Ya, jadi walaupun Andalusia itu sudah runtuh kerajaan Islam di Andalusia sudah runtuh, tapi warisan ilmu pengetahuan dari Andalusia itu masih ada untuk dunia, kayak karya-karya klasik itu sudah ada. Lalu penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Lalu baiklah, kesimpulan warisan peradaban Islam di Indonesia. Andalusia mencerminkan kemajuan peradaban Islam yang berpengaruh. Penyebab kemunduran termasuk perpecahan internal dan tekanan eksternal. Namun warisan ini tetap hidup dalam ilmu pengetahuan dan seni. Jadi Andalusia itu bisa disimbolkan seperti kemajuan peradaban atau pusat ilmu dari seluruh dunia pada masa itu. Tapi karena adanya kemunduran dari perpecahan internal dan juga dari tekanan eksternal atau tekanan dari luar, itu jadi Islam tuh runtuh di Indonesia. Akan tetapi warisan dari Andalusia itu berupa ilmu pengetahuan dan seni itu tetap berlanjut, tetap diteruskan sampai sekarang. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada silap dan salah, saya mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.